Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Beta Terapi, channel yang memberikan informasi dan inovatif sekaligus memberikan motivasi-motivasi untuk panjenengan semuanya. Ya teman-teman, kali ini saya sama Pak Beta akan menjelaskan sedikit lagi tentang ansietas ya Pak. Ya. Ansietas adalah sebuah kecemasan yang dirasakan oleh setiap manusia sebenarnya Pak Beta ya. Nah kali ini Pak Beta akan sedikit memberikan terapi dengan cara dengan cara beta terapi. Iya, dengan cara beta terapi nanti. Nah untuk teman-teman ini sesi terapi ini bisa dilakukan di rumah ya teman-teman. Ya. Jadi nanti sesi terapi yang akan diberikan oleh Pak Beta silakan teman-teman lakukan di rumah. Mau di mana aja juga bisa sebenarnya. Dilakukan dengan baik dan juga dengan niat untuk menghilangkan kecemasan yang ada di dalam tubuh jenengan semuanya. Oke teman-teman, mari kita tengok seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Beta dengan terapi-terapi ansietasnya. Monggo Pak Beta. Yuk kita tengok yuk. Ditengok. Ini sudah melakukan terapi ini. Okay. Saya pengen nanya dulu Mas Ilyas, kan kemarin sudah tak terapi ya. Terus kan kemarin kecemasannya pada saat ngomong di depan orang ya, atau memulai mau berbicara itu ada rasa deg-degan sama bingung. Iya. Ya. Nah untuk kali ini nih, ini kan hari konten pertama yang pasca terapi, gimana rasanya? Alhamdulillah sih udah nggak deg-degan ya Pak Beta ya. Kita tengok loh ya. Ini kan relikes kemarin. Karena kemarin dia ngomongnya deg-degan ya udah sekian purnama ya, hari purnama masa masih deg-degan aja di depan audiens ya. Ya alhamdulillah sih sekarang sudah lebih membaik ya. Deg-degannya juga udah mulai berkurang, nggak terlalu deg-degan banget. Walaupun kalau ketemu orang audiens itu masih agak ada rasa groginya, tapi sudah nggak seperti kemarin. Gitu ya. Kalau kemarin kan memang ketemu sama audiens itu kadang, aduh, udah bingung duluan, terus ditambah dengan deg-degan. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah, udah nggak seperti itu. Ya, oke. Artinya ini kan memang kasus nyata yang Mas Ilyas alami ya. Dan teman-teman beta terapi juga boleh kalau ada persoalan grogian gitu ya, atau cemas ya yang masih ringan, yang nggak pede gitu ya, keringet dingin kalau mau tampil, itu boleh ke beta terapi, nanti kita bantu. Oke. Gitu, kayak Mas Ilyas ini ya. Nah, baik, untuk kali ini karena yang saya sampaikan terkait dengan tapping sudah beberapa kali ya. Sudah beberapa dan kali. Dan sebetulnya tapping ini bisa ngikutin pola tapping yang ada di sekitar kita ya. Misalnya EFT ya, atau SEF itu juga tapping ya. Tapi kalau beta terapi ini memberikan cara tapping yang sederhana, yang mudah, dan bisa dilakukan sama teman-teman tanpa harus dilakukan panduan oleh orang lain gitu ya Pak. Nggak harus belajar lah, kita nggak apa-apa, langsung dipraktekin, harapannya memberi manfaat ya. Karena di channel beta terapi ini satu-satunya yang menjadi prioritas ya adanya channel ini adalah memberikan manfaat. Iya, betul sekali. Ya, jadi kalau mau netes itu nggak tak pikir lah, yang penting cair. Itu aja kan, ya nggak? Iya dong. Nggak usah dipikir, yang penting cair. Yang penting cair. Itu dong. Tapi kalau tujuan utama kita fokuskan pada kemanfaatan, sehingga ilmunya kita itu bisa diterapkan oleh orang lain secara gratis. Nah, kali ini kita mau bahas tentang bagaimana mengatasi kecemasan ringan, ya, yang bentuknya tadi grogi, kalau ngomong nggak pede, gitu ya. Dan kalau ada teman-teman yang mau terapi untuk kecemasan berat juga bisa. Bisa. Ya, bisa. Tapi memang kalau dalam konteks channel kayak gini di YouTube itu ya, kalau saya berikan teknik terapi untuk kecemasan berat, bisa jadi tadi ya butuh ruang khusus gitu Mas. Jadi tidak bisa secara general saya sampaikan gitu. Nah, oke, kali ini kita dengan teknik yang berbeda Mas. Kalau kemarin tapping
Sekarang iya. kita mau menggunakan teknik self hypnosis saja. Self hypnosis, hipnosis diri. Berarti si klien menghipnosis diri sendiri. Oh, iya, jadi tidak perlu dibantu oleh orang lain, ya, atau cukup mendengarkan channel YouTube ini. Nah, sehingga harapannya setelah mendengarkan, mengikuti, nanti langsung mendapatkan hasil untuk tadi lebih percaya diri, terus ketika tampil lebih mantap, lebih tenang, lebih enjoy seperti itu dengan metode self hypnosis. Oke Mas Ilyas, ini untuk memaksimalkan biar audiens juga bisa ngikutin ya. Nanti Mas Ilyas seolah jadi kliennya melakukan self hypnosis. Yang sebetulnya self hypnosis itu tidak harus saya pandu, ya, tapi Mas Ilyas sendiri yang melakukannya. Gitu. Jadi nggak perlu dipandu oleh terapis, gitu. Tapi karena ini sedang dipraktekkan ya, disimulasikan, sehingga butuh dipandu dari saya. Oke, sudah siap Mas? Insya Allah siap. Oke. Nah, teknik terapi ini berlaku general ya, tidak spesifik kasus-kasus tertentu yang harus ditangani secara spesifik. Soalnya barangkali ada pemirsa yang expert juga lihat channel YouTube ini, atau pakar hipnoterapis, atau bahkan masternya ya, hipnoterapis melihat, wah kok cuma kayak gitu. Ya, memang ini dibuat secara sederhana. Kalau misalnya pengen spesifik ya, kita sepertinya butuh ruang khusus ya, tidak bisa secara live seperti ini. Baik Mas Ilyas, sekarang siapkan dirinya Mas Ilyas. Kita nggak tahu penyebabnya cemasnya apa, ataupun seperti apa cemasnya. Anggap saja ini kecemasan yang dialami oleh seorang yang orang itu juga nggak tahu kecemasannya, sehingga terapinya sangat general. Oke, silakan siapkan tempatnya, posisi yang nyaman. Nah, pemirsa juga di luar sana boleh ngikutin, duduk atau boleh tiduran atau boleh bersandar ya. Nah, yang penting jangan pas lagi nyetir mobil atau nyetir motor. Nanti merem. Nah, iya berbahaya itu ya. Nah, pastikan aman diri, aman lingkungan. Iya, betul sekali. Aman diri, aman lingkungan. Karena nanti kalau nggak aman lingkungan, tahu-tahu gini kan? Gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Tapi pastikan posisi karena ini nggak ada sandaran Mas Ilyas, berarti harus hati-hati. Iya. Kesadarannya tidak kesadaran yang dalam ya. Cukup fokus kesadaran yang sedang saja, sehingga masih bisa mengendalikan posisi duduk yang kuat ya, seperti itu. Baik, sekarang Mas Ilyas siapkan tempat, siapkan posisi, pastikan aman, pastikan nyaman sudah. Oke, sekarang tutup mata, pastikan terjaga posisinya, jangan sampai jatuh ya, dan pastikan rileks. Sekarang silakan berdoa dulu, meniatkan untuk melakukan terapi diri. Oke, bagus. Karena ini self hypnosis, berarti harusnya tidak ada saya. Tapi silakan Mas Ilyas berdayakan diri sendiri untuk fokus, untuk masuk pada situasi yang lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman. Sambil berdoa. Setelah berdoa selesai, Mas Ilyas lanjutkan dengan meniatkan dalam hati. Ya, silakan niatkan dalam hati. Saya meniatkan diri saya untuk melakukan self terapi. Terapi diri untuk melakukan self hipnosis diri, yang tujuannya adalah supaya saya semakin percaya diri, saya semakin mantap saat bicara di depan banyak orang, rasa tenang, rasa nyaman, bicara dengan lancar dalam kondisi apapun. Oke, sekarang niatkan itu, boleh ditambahkan niatnya. Pastikan saat mengatakan niat, menyampaikan niat dalam hati, gunakan hal-hal yang diharapkan, kalimat yang diharapkan. Yang saya harapkan, saya bisa ngomong percaya diri, ngomong dengan pede, ngomong dengan lancar, saya bisa bicara dengan tenang, saya bisa bicara dengan tersusun rapi, saya bisa berbicara dengan enjoy, dan bisa bicara dengan jelas sehingga mudah dipahami oleh audiens. Baik, sekarang sambil Mas Ilyas setelah meniatkan, oke, pastikan kembali rileks lagi. Oke, rasakan relaksasinya seluruh tubuh. Pastikan posisi duduk terjaga,
aman, dan tetap kuat. Ya, sekarang Mas Ilyas pertama menggunakan afirmasi diri. Harusnya Mas Ilyas ngomong sendiri, tapi karena ini sedang latihan jadi saya pandu. Tapi nanti pemirsa yang di luar sana bisa ngomong sendiri. Karena Mas Ilyas Muslim, saya pandu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati saja. Hai diriku, mulai hari ini dan seterusnya, ketika saya berbicara di depan banyak orang, ketika saya ditugasin untuk tampil di depan banyak orang, di panggung atau di lokasi manapun, yang hal itu bagi saya adalah hal yang baru ataupun hal yang lama, hal yang rutin ataupun yang tidak rutin, saya bisa merasakan tenang, saya bisa merasakan percaya diri, saya bicaranya bisa merasakan saya lancar, dan saya bisa merasakan enjoy di tempat itu. Saat saya berbicara, susunan kata-kata saya pun tertata dengan rapi, sehingga bicara saya jelas, bicara saya tertata, bicara saya benar-benar bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, memberikan inspirasi, dan apa yang saya lakukan, saya bisa merasakan tenang dan nyaman. Ya diriku, mulai hari ini saya semakin tenang saat saya bicara di depan banyak orang, baik di panggung, di lapangan, atau di lokasi manapun yang tempat itu adalah tempat umum. Saya tetap bisa merasakan percaya diri, ngomong dengan mantap, ngomong dengan pede, ngomong dengan lancar, ngomong dengan nyaman dan enjoy. Sehingga apa yang saya katakan benar-benar tersusun dengan rapi, tersampaikan dengan jelas, dan saya bisa merasakan tetap nyaman, tetap lancar, tetap tenang. Terima kasih diriku, saya sudah bisa merasakannya sekarang. Baik, sambil Mas Ilyas sekarang merasakan kondisi yang benar-benar tenang saat di depan banyak orang, sekarang dengan sendirinya Mas Ilyas boleh bayangkan, ya, karena ini self hipnosis loh ya, bukan hipnosis saya yang menghipnosis ya, karena ini latihan. Mas Ilyas sekarang bayangkan sendiri. Sekarang Mas Ilyas berada di depan banyak orang dan mendapatkan tugas untuk berbicara. Oke, bayangkan saja. Katakan dalam hati Mas Ilyas sekarang, saya tenang, bicara saya lancar, bicara saya tenang, bicara saya tersusun dengan rapi, dan saya bisa merasakan enjoy menyampaikan sesuatu di depan teman-teman semuanya. Sekarang bayangin Mas Ilyas di depan mereka sedang berbicara dengan tenang, berbicara dengan lancar. Bayangin Mas Ilyas bisa di hadapan banyak orang, baik orang yang dikenal ataupun yang orang-orang baru. Mas Ilyas bisa merasakan tetap nyaman, tetap tenang, dan enjoy. Bayangin saja, rasakan benar-benar enjoy sekali. Sambil Mas Ilyas membayangkan, katakan dalam hati Mas Ilyas, kok aku sekarang bisa tenang ya? Kok sekarang aku bisa lebih lega ya? Kok aneh ya, saya kok sekarang saat ngomong di depan banyak orang, rasanya biasa saja. Alhamdulillah, ini yang saya inginkan. Rasakan Mas sekarang, dirasakan. Seperti apa sih rasanya bicara di depan banyak orang yang dikenal ataupun gak dikenal, rasanya tetap pede, mantap, lancar, enjoy, nyaman, tenang, dan bisa benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Oke, bayangin lagi Mas Ilyas saat ini di hadapan banyak orang, ngomong dengan enak, dengan lancar, dengan nyaman, dengan tenang. Sampai Mas Ilyas sendiri dalam hati berkata-kata, wah kok bisa ya sekarang saya seperti ini. Apapun itu, dan ini adalah rezeki dan rezeki untuk Mas Ilyas bisa merasakannya sekarang, dan mulai hari ini sampai seterusnya saya bisa merasakan seperti ini terus. Katakan dalam hati Mas Ilyas, mulai hari ini dan seterusnya saya bisa merasakan yang seperti ini terus, dan bahkan lebih tenang, lebih percaya diri,
lebih nyaman, lebih lancar, dan lebih enjoy dalam menjalaninya. Oke, sekarang Mas Ilyas nikmati dulu nih suasana di depan banyak audiens. Sampai acaranya selesai, Mas Ilyas salam, pamit, dan undur diri keluar dari panggung itu. Baik, sambil Mas Ilyas dalam hati mengatakan alhamdulillah, saya kok bisa ya? Alhamdulillah, saya sekarang mulai pede dan mulai mantap. Baik, sekarang Mas Ilyas akhiri dengan doa, syukuri atas apa yang sudah Mas Ilyas sampai hari ini, dan hari ke depan Mas Ilyas bisa merasakan seperti ini terus. Ucapkan dalam hati syukur. Setelah itu Mas Ilyas boleh kembali membuka mata dan menyelesaikan self hypnosis kali ini. Baik, sebelum kita tanya-tanya Mas Ilyas ya. Jadi tadi yang saya lakukan adalah seolah Mas Ilyas melakukannya sendiri. Namanya self hypnosis dengan teknik afirmasi diri. Ditambah teknik guided imagery, imajinasi. Ya, tadi ada imajinasinya. Kalau saya yang melakukan namanya guided ya, karena saya memandu. Tapi karena self hypnosis berarti Mas Ilyas membayangkan sendiri. Nah, teknik kayak tadi boleh dilakukan sendiri, Mas. Terus gitu. Itu nanti akan membangun rasa percaya diri, membangun self image ya, gambaran diri, akan membangun rasa mantap, rasa pede, rasa lancar ketika di depan banyak orang. Nah, Mas, ini feedbacknya ya. Kalau tadi ya Mas Ilyas lakukan sendiri ya. Kira-kira gampang apa gampang banget? Kalau dilakukan sendiri, insya Allah sih bisa. Bisa. Asalkan dari dalam diri kita sudah meniatkan dan bisa memfokuskan untuk menghilangkan kecemasan itu. Baik, berarti bisa ya? Insya Allah. Sendiri bisa ya? Oke, baik teman-teman bisa ya? Oke, teman-teman bisa dilakukan ya. Oke, Mas. Saya aja bisa. Oh iya, baik. Sebelum kembali ke Mas Ilyas, saya pengen tahu nih gimana sih perasaannya tadi saat masuk ke kondisi self hypnosis. Tenang banget. Tapi nggak pengen jatuh ya, kan nggak ada sandarannya itu. Pengen jatuh. Rasanya udah gini-gini. Waduh, bahaya itu. Mungkin saking dalamnya kali ya, bisa duduk gini, rasanya kok kayak gini-gini. Kalau tadi ya hati-hati, harus tempat yang aman karena ini sedang disyuting, jadi kan tempat seadanya ya gitu. Alhamdulillah tadi merasakan tenang. Terus tadi pas ketika diberikan afirmasi untuk melakukan membayangkan suasana ketika di depan banyak orang, banyak audiens, deg-degan. Deg-degan. Ya, deg-degan. Tapi afirmasi-afirmasi yang masuk memberikan di dalam tubuh saya itu semakin enteng, semakin ringan. Gitu ya, bisa kayak gitu ya. Iya. Tapi pas jenengan tadi bilang, coba bayangkan jenengan sekarang berdiri di depan orang banyak, terus memberikan informasi, kencang deg-degannya. Sekarang jenengan bayangkan bahwa jenengan itu bisa melakukan itu, bisa tenang, bisa nyaman, bisa enjoy. Alhamdulillah bisa. Bisa gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Terus apa nih yang bisa Mas Ilyas sampaikan pada audiens dari pengalaman kali ini? Ya, semoga teman-teman yang memiliki rasa kecemasan bisa melakukan teknik terapi ini di rumah. Ini kecemasan yang grogi loh ya? Iya. Kan nanti banyak kecemasan yang lain kan? Ya, terutama gitu. Untuk kecemasan yang grogi dan kurang pede ketika berhadapan dengan audiens yang banyak. Apalagi kalau jenengan disuruh presentasi di depan banyak orang itu kan biasanya grogi nih banyak banget, nggak pede nih langsung gitu. Tapi ketika jenengan melakukan teknik terapi seperti saya self hypnosis, insya Allah jenengan bisa terbantukan dengan ini dan bisa melakukan
melakukan kegiatan-kegiatan yang berhadapan dengan orang banyak itu berjalan lancar dan jenengan bisa melalui dengan tenang. Oke, gitu? Iya. Oke, baik Mas Ilyas, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan cara mudah, sederhana, ya, cara gampangan ya untuk melakukan self terapi atau self hipnosis untuk mengatasi grogi, kurang pede, gemetar, ya nggak pede saat ngomong atau hal-hal kecemasan-kecemasan yang sifatnya masih ringan sedang gitu. Itu bisa dengan terapi-terapi seperti ini. Jadi nggak perlu ke beta terapi ya. Bisa dilakukan gitu. di rumah. Bisa sendiri lagi ya. Itu. Oke, silakan Mas Ilyas. Oke, teman-teman, silahkan lakukan terapi yang barusan kita praktekkan di rumah. Jangan lupa terus masukkan afirmasi-afirmasi yang baik biar terapi itu semakin berjalan dengan lancar dan bisa jenengan lakukan selanjutnya lebih enjoy dan lebih tenang untuk melewati kegiatan-kegiatan panjenengan semuanya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa di-share video-video kita. Kalau jangan lupa berarti apa? Ingat. Oke, itu teman-teman ya. Ingat, selalu di-share video-video kita agar video-video yang kita buat itu semakin memberikan manfaat untuk orang lain. Oh ya, sekarang bicaranya lebih lancar lagi loh. Oke, alhamdulillah karena sudah dilakukan 2 kali sesi terapi berarti. 2 kali, berarti teman banyak sesi loh. Jadi host di sini tuh untung ya. Iya, alhamdulillah. Di terapi gratis lagi ya. Terus bisa berbicara dengan lancar dapat manfaatnya. Tapi ngomong-ngomong Mas, beta terapi sekarang memang memberi layanan tadi ya, pengen membantu lebih luas lagi banyak orang. Jadi ya bagi teman-teman yang ada di channel ini, kalau mau ke Purwokerto silakan langsung ya, kita akan memberi layanan, kita bantu untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang dialami. Terus beta terapi juga berupaya penuh untuk bisa tadi ya support dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial juga seperti itu. Itu ya Mas, saya kira itu dari beta terapi. Nah, teman-teman silahkan datang ke sini biar bisa melakukan terapi-terapi yang panjenengan inginkan dan bisa dilakukan sama Pak Beta langsung. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video kita. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Editannya gue ya.